Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Baik teman-teman, di video kali ini gue akan membahas masalah gagal bayar di aplikasi Akulaku ya. Salah satu resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku itu adalah SLIK OJK atau daftar hitam blacklist by checking. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Akulaku adalah salah satu pinjaman online terbesar yang ada di Indonesia, di mana Akulaku sendiri mempunyai fitur dana tunai dan pay later-nya. Ya, Akulaku cicil dan Akulaku pay later. Banyak nasabah yang mengetahui Akulaku dan meminjam di aplikasi Akulaku. Karena di aplikasi Akulaku ini untuk bunganya itu sangat rendah teman-teman ya, dibandingkan aplikasi pinjaman online lain. Nah, resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku selain yang pertama menghubungi WA, ancaman atau intimidasi, yang kedua DC lapangan, selanjutnya Anda akan dikenakan SLIK OJK atau daftar hitam blacklist by checking. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa konsekuensi ketika kalian sudah gagal bayar di aplikasi Akulaku ya, kemudian resiko terberat dari ketiga itu sudah kalian alami semua, termasuk dari DC lapangan sudah ditemui. Selanjutnya kalian akan masuk SLIK OJK atau daftar hitam blacklist by checking. Nah, dimana ketika kalian sudah masuk daftar hitam atau blacklist by checking, tentunya kalian tidak bisa mengajukan pinjaman online lain, atau kalian tidak bisa mengajukan KPR. Dan bahkan untuk kredit bermotor pun atau leasing pun kalian ditolak karena kalian sudah masuk blacklist by checking. Banyak pertanyaan mengenai, ya bang, saya gagal bayar di aplikasi Akulaku, apakah ketika pengajuan kredit bermotor itu bisa atau tidak bang? Ya, nah jadi di sini ada dua opsi yang gue ambil atau yang gue simpulkan teman-teman ya, karena ada salah satu kasus dari nasabah yang gagal bayar Akulaku. Kemudian dia kredit bermotor ya. Ketika pengajuan dia ditolak ya. Aplikasinya itu tidak di ACC. Nah, ada juga kasus nasabah tersebut gagal bayar di aplikasi Akulaku, kemudian pada saat dia mengajukan pinjaman atau kredit bermotor di leasing tetapi tetap di ACC. Ya. Nah, ini ada dua opsi teman-teman. Jadi untuk masalah blacklist by checking ini kalian jangan patokan ya, karena ini bisa saja terjadi antara diterima di ACC atau ditolak ya, tergantung dari pihak peminjamnya atau dari pihak pemberi pinjaman seperti kredit motor ini ya. Nah, kalau kredit bermotor ya logikanya begini teman-teman, kalian mengambil motor ya untuk cara dikredit gitu. Nah, sedangkan dari sales ya, dari sales kendaraan tersebut itu kan namanya sales kan harus mengajak nasabah gitu atau mengajak konsumen gitu. Harus berbanyak-banyak konsumen. Ya otomatis dia nggak mau lah untuk masalah blacklist by checking ya, dia tidak dapat konsumen. Nah, itu jadi tergantung dari si pemberi pinjamannya sendiri atau dari salesnya gitu teman-teman. Itu yang dari kasus yang dialami oleh nasabah tersebut. Pada saat dia gagal bayar di aplikasi Akulaku itu nilai total tagihannya lumayan gitu, Akulaku pay later ya, dia tidak bisa membayar, kemudian sudah didatangi desa lapangan dan blacklist by checking. Tapi pada saat bulan berikutnya ketika dia mengajukan kendaraan bermotor itu di ACC. Ya, jadi untuk kesimpulan kali ini ya, masalah blacklist by checking kalian jangan terlalu fanatik gitu ya. Jangan terlalu takut gitu. Ya, karena kalau kalian ingin meminjam di kredit bermotor atau KPR ya itu bisa-bisa saja. Ya. Karena ada beberapa nasabah yang di ACC dan ada nasabah yang ditolak juga. Sejauh ini untuk blacklist by checking berarti kan tidak terlalu penting gitu buat nasabah yang ketika ingin mengajukan peminjam baik di kendaraan bermotor maupun di KPR ya. Nah, itu adalah resiko terberat ya untuk SLIK OJK atau blacklist by checking ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku. Nah, jadi kesimpulannya
untuk masalah blacklist BI checking atau slick OJK itu masih sifatnya tidak nentu teman-teman ya, masih random. Kalian jangan takut lagi, kalian jangan panik lagi. Nah selanjutnya untuk DC lapangan gimana bang? Kalau kita gagal bayar di aplikasi Akulaku ya. Untuk DC lapangan, karena Akulaku ini adalah salah satu pinjaman online terbesar yang ada di Indonesia, yang sudah resmi di OJK juga dan banyak peminatnya ya. Hampir di setiap wilayah masyarakat itu minjam di aplikasi Akulaku. Ini sudah ada datanya ya. Paling banyak itu ada di daerah Jawa Barat. Nah, apabila suatu daerah itu banyak peminjam atau peminatnya di aplikasi pinjaman online, otomatis sudah pasti adanya DC lapangan teman-teman. Karena kalau misalkan banyak yang meminjam, otomatis banyak yang gagal bayar juga. Nah, untuk menghandle dari gagal bayar tersebut, perusahaan juga tidak mau rugi, akhirnya menurunkan DC lapangan. Jadi buat teman-teman yang menanyakan tentang DC lapangan Akulaku ini ada atau tidak, itu sudah pasti ada teman-teman. Ya, baik di kota maupun di pelosok itu sudah pasti ada DC lapangannya. Ya. Nah selanjutnya untuk masalah DC lapangan biasanya untuk tagihan berapa bang yang disamperin DC lapangan? Nah untuk tagihannya ini nggak nentu teman-teman ya. Kadang untuk 500.000 tagihan kalian 500.000 aja itu disamperin DC lapangan. Gitu ya. Jadi tugas kita untuk menghadapi DC lapangan itu ya kuatkan mental kalian saja. Ya, kalian terima, kalian jawab jujur aja apa adanya. Kalau nggak ada uang ya ngomong nggak ada uang gitu. Intinya jangan sampai menjanjikan misalkan kalian ingin membayar bulan depan atau minggu depan gitu. Nah itu jangan sampai teman-teman. Yang ditakutkan apa? Nanti DC lapangan bakalan ke rumah kalian lagi. Ya. Jawab jujur aja ya, saya bayar kalau saya punya uang. Nah intinya gitu aja teman-teman. Ya. Jangan takut lagi, jangan panik lagi masalah DC lapangan. Ya. Biasanya hari keberapa bang untuk masalah DC lapangan ini ke rumah nasabah? Nah, untuk harinya nggak tentu ya. Ada yang 1 bulan disamperin, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru disamperin DC lapangan. Akulaku. Ya. Oke, mungkin segitu aja ya resiko-resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku ya. Pesan gua yang sering gua katakan, ketika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku dan nggak punya uang gitu buat membayarnya, ya udah los aja galbay. Jangan sampai kalian gal lubang tutup lubang. Karena gal lubang tutup lubang itu hanya menyesatkan kalian ya, bukan meringankan beban kalian gitu. Hanya akan menambah masalah kalian. Ya, hindari gal lubang tutup lubang ya. Kalian kerja dengan biasa aja, semangat bekerja. Jangan kepikiran masalah utang pinjol ini ya. Kalau nggak kuat ya udah angkat tangan, gagal bayar, beres teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Sampai jumpa ke video selanjutnya dan salam galbay.